Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Berhubung ada beberapa orang yang tanya di video saya sebelumnya, Bang, spek Mr. Green apa? Bro, speknya Mr. Green gimana? Mesinnya ganti apa aja? Nah, pada video kali ini kita mau bahas itu langsung sama Mr. Green di sini. Jadi ini mesinnya Mr. Green itu nggak langsung sesekali jadi, tapi bertahap. Jadi pertama ganti apa gitu. Jadi nggak langsung shred sekali jadi gitu. Dulu pertama kali ganti itu bagian karbu. Jadi karbunya ini sekarang aku pakai PE28 merek Ride It yang sampai sekarang masih sangat mulus, masih sangat sehat. Capnya nggak berat, nggak apa. Soalnya juga aku pakai filter di sini. Pakai filter udaranya, jadi udara yang masuk dijamin bersih. Dan juga box filternya belum aku lubangin, jadi masih ori banget. Dulu tuh ganti karbu karena waktu pakai karbu orinya itu dia vakumnya rusak, jadi otomatis aku harus ganti vakumnya. Nah dulu itu karet vakumnya harganya sekitar 200.000. Terus aku mikir-mikir itu mending ganti karet vakumnya aja atau ganti karbu sekalian yang harga segitu gitu. Akhirnya aku cari-cari dan ada karbu PE28 itu seharga 170.000 kalau nggak salah, itu yang sampai sekarang aku pakai. Jadi daripada waktu itu ganti cuman vakumnya aja terus stay di karbu originalnya, mending langsung aja ganti ke karbu PE dulu itu. Sampai sekarang oke banget karbunya. Yang kedua yang aku ganti itu piston. Jadi pistonnya dulu itu aku ganti, aku naikin ukurannya 4 mili diameternya, jadi itu pakai 62 mm. Nah mungkin banyak yang tanya kenapa nggak 63 sekalian atau 62,5 gitu. Nah waktu itu mikir kalau pakai 63 itu linernya itu terlalu tipis. Nah ini Mr. Green kan sering aku pakai jarak jauh, dan waktu pakai jarak jauh itu pasti kayak gaspol terus gitu di jalanan yang panjang-panjang. Maka dari itu aku pikir mending kita pakai 62 aja biar linernya itu masih tebel. Kenapa nggak sekalian naik ke 64 atau 66 atau ke atasnya lagi? Itu karena kalau naik di atasnya 63,5 kalau nggak salah itu besarin crankcase. Jadi lubang crankcase-nya untuk linernya itu dibesarin, dan juga ganti liner, juga bubut blok. Jadi mungkin itu biayanya lebih, dan juga kalau misal nanti ada apa-apa mungkin lebih rawan, bensin juga lebih boros. Saya mikir dulu itu sering pakai jarak jauh, jadi kita stay di 62 aja gitu. Sampai sekarang ini juga masih 62 mm pistonnya guys. Berikutnya ada noken. Nggak cuman piston sama karbu, juga noken. Jadi waktu aku cuman ganti piston itu untuk tenaganya mungkin agak kurang. Nah kemudian aku lanjut ke ganti noken. Nggak ganti sih, lebih ke custom nokennya yang original. Kalau bahasa di sini tuh kepras, nokennya dikeprasin gitu. Dan waktu ngeprasin noken itu aku minta spek yang nggak terlalu ekstrim, yang masih oke buat jarak jauh. Gimana ya, top speednya masih dapet, tapi bawahnya juga sedikit lebih narik gitu guys. Itu custom sendiri di bengkel deket rumah di daerah Madiun sini, Karesidenan Madiun sini. Dan sampai sekarang Mr. Green itu ya segitu aja speknya. Kenapa nggak naik lagi? Kemarin sempet mau mikir-mikir naik ke 66, selain dananya belum ada, juga agak sayang aja kalau misal harus besarin crankcase itu ya. Dan juga kalau pakai 66 otomatis knalpot juga harus ganti. Sekarang ini aku pakai knalpot Norifumi Torque. Untuk review knalpotnya sendiri saya sudah pernah bikin, link videonya ada di deskripsi nanti. Knalpot ini cukupnya itu untuk sampai piston up to piston 63 dengan stroke standar. Jadi kalau naik itu, misal aku ganti pakai piston 66, naikin 66, itu otomatis harus ganti knalpot pakai yang versi bore up-nya. Kalau versi bore up itu sampai 180 cc kalau nggak salah. Jadi sementara ini knalpotnya sangat cukup, sangat mencukupi untuk spek mesin segini. Ini tanpa porting by the way guys. Jadi ini belum porting sama sekali, cuman custom noken aja. Spek segini itu untuk bayangan aja itu bisa ngimbangin NMAX, Fiction. Kalau CB belum pernah nyoba, kayaknya nggak bisa, soalnya CB itu ada gigi 6, jadi dia tarikan atas lebih menang jauh. Kalau NMAX dan Fiction lama, Fiction yang NVL kalau nggak salah itu bisa. Selain bagian atas mesin sini, bagian bawah itu juga ada yang saya ubah. Dulu itu waktu awal-awal beli motor itu kampas kopling itu saya ganti pakai kampas koplingnya KX. Dan dimana dia kayak padnya lebih renggang-renggang, lebih gede-gede kalau nggak salah, itu kotak-kotak yang di kampas kopling itu. Jadi dia lebih gigit, tapi kayaknya lebih cepet habis guys. Pirnya dulu sempet diganjil ring, tapi sekarang udah dicopot pakai pir kopling originalnya lagi. Lebih nyaman aja, lebih enteng tarikan tangan koplingnya itu. Dulu itu pernah ganti pakai CJI BRT yang abu-abu kalau nggak putih, kalau nggak salah. Pokoknya yang itu deh, yang harganya sekitar 300-400 ribuan. Itu pernah saya pakai di sini, dan alhasil itu yang saya ngerasain itu kan waktu itu ganti CJI tanpa disetting ulang ya karbunya. Jadi yang saya rasain itu powernya di bagian bawah, di tarikan bawah itu lumayan lemot, tapi memang untuk nafasnya dia lebih panjang, tapi naiknya itu lemot gitu guys. Jadi waktu itu aku nggak begitu suka, terus aku balikin ke standar aja, dimana dia lebih narik tarikan bawahnya sampai tengah gitu guys. Oke, kita langsung aja nyalain mesinnya. Kita nggak usah blur-blur soalnya ini di perumahan, nanti dimarahin satpam. Kita langsung aja nyalain.
Ini udah N, netral. Ini gelas full knalpotnya udah lumayan habis, jadi mungkin suaranya sedikit apa ya, sedikit kosong gitu loh, nggak terlalu padat. Jadi langsung aja kita nyalain. Ini karbunya kayaknya keborosan, terlalu basah setelannya, jadi langsamnya itu kurang enak. Sebelumnya itu di setel lebih irit, dia itu bisa langsam dengan sangat proper gitu loh. Sekarang kalau diturunin gasnya sampai idle dia pasti mati, sering kali mati gitu guys. Jadi kita harus naikin putaran ini waktu di lampu merah atau apa gitu biar idle-nya bisa agak tinggi guys. Nah, udah kita nyalain aja lagi. Udah gitu aja, nggak usah lama-lama, nggak usah terlalu di-blare. Oke, mungkin videonya segitu aja. Semoga menjawab pertanyaan kalian yang pada tanya di komentar-komentar video-video saya sebelumnya. Untuk kedepannya mungkin hal yang bakal saya lakuin adalah porting. Soalnya dengan porting itu saya ngerasain di motor-motor temen itu juga lebih enak, tenaganya lebih narik. Jadi mungkin kedepannya bakal itu aja. Selainnya itu sangat cukup Mr. Green untuk jarak jauh harian gitu guys. Bensin nggak terlalu boros juga. Jadi ini cocok banget buat kalian yang harian pakai KLX atau sekolah, pulang pergi ngampus gitu guys. Yaudah segitu aja, salam dari aku, salam dari Mr. Green, bye bye.